Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dan nggak lah, ini gue nggak di endorse gitu. Tapi kalau gue di endorse, please, Poki adalah hidupku. Poki adalah hidup. Gila, gue suka banget ya, karena ini menurut gue produk yang sangat menarik, karena sangat ringkas ya dan tidak membuat apa ya remah-remah, kotor dan segala macam tuh. Apa namanya, dia dipikirin lah, artinya produk ini tuh lumayan dipikirkan lah sebagai snack ya. So I like it. Ngomong-ngomong ya tentang memikirkan sebuah produk, entah kenapa menurut gue orang tuh selalu menuntut mulu gitu. Business owner menuntut dirinya untuk menjadi inovator, business owner menuntut anak buahnya untuk melakukan inovasi, ya pokoknya guru menuntut muridnya untuk kreatif gitu. Selalu menuntut gitu, menuntut. Tapi di balik tuntutan-tuntutan itu kita tuh nggak pernah benar-benar diajarin caranya gitu. Ya gimana sih caranya jadi inovatif, gimana sih caranya jadi kreatif gitu. Kita nggak tahu ya, gue jarang banget gitu menemukan orang-orang tuh yang dia bisa menjewantahkan gini loh caranya jadi kreatif, gini loh caranya jadi inovatif, gini loh caranya berpikir kreatif, gini loh caranya berpikir kritis gitu. Kan berpikir kritis sekarang gue udah mulai melihat apa namanya, wave dari Indonesians gitu yang mulai promote tentang critical thinking gitu, dan menurut gue itu sangat baik ya. Tapi untuk berpikir kreatif dan apalagi sampai ke inovatif ya, menurut gue itu step yang bisa dibilang a little bit higher gitu, karena itu butuh apa ya, butuh ya cara-cara yang cukup tidak lazim gitu untuk lo lakukan untuk bisa mengasah tuh ya, mungkin kalau orang bilang kan otak kanan ya gitu. Ya makanya ini kan jadi pertanyaan besar gitu, apakah kemudian menjadi inovatif itu sesuatu yang bisa kita pelajari apa enggak gitu, ataukah itu sesuatu yang emang udah bakat aja. Jadi ya udahlah, terpujilah mereka yang istilahnya punya bakat gitu, yang memang ada orang-orang chosen gitu yang menjadi inovator. Nggak semua orang bisa jadi inovator. Nah itu kan menurut gue sebuah pertanyaan yang apa ya gue nggak tahu, sejauh ini sih gue belum nemuin jawabannya gitu. Tapi gue percaya ya, karena gue belum nemuin jawabannya ya, gue percaya aja lah gitu. Ya kan, apalagi ya. Jadi gue percaya bahwa sebenarnya itu bisa dipelajari gitu. Cuman kita nggak pernah mencoba untuk membiasakan itu ya. Jadi nggak ada kulturnya gitu. Ya, kalau teman-teman yang belum nonton episode 9 di YouTube, tonton episode saya dong. Jangan lupa subscribe juga ya, biar saya semakin kaya. Ya, jadi menurut gue gitu. Gue percaya itu bisa dilatih ya. Cuma memang butuh waktu ya, dan perlu ya saya dilatihnya itu perlu di koridor yang tepat juga gitu ya. Gue mungkin belum sampai di level inovator yang kayak gimana-gimana ya, tapi gue suka yang namanya berpikir kreatif, dan gue mencoba untuk men-challenge itu ya, karena jujur agak sedikit apa ya, jadi gue nggak tahu ini apakah teman-teman merasakan itu juga atau tidak, tapi kalau dalam persona diri gue ya, secara personal tuh gue ngerasa kayak satu sisi gue berpikir sangat-sangat leftist gitu ya, sangat-sangat rasional semuanya, terus terstruktur bla bla bla, sampai gue sering kali mengabaikan imajinasi ya. Tapi kadang-kadang gue suka take imagination to the extreme gitu, sampai kadang-kadang nggak membumi gitu. Jadi ide gue tuh benar-benar terlalu liar seperti itu. Jadi ya gue juga masih melatih gitu untuk bagaimana menyeimbangkan ini semua dan mereka bisa berharmonisasi gitu ya. Tapi gue mulai menemukan pola ya, dimana gue berhasil berpikir lebih inovatif dan mungkin it works gitu ya. Jadi pola pertama ya yang harus dilakukan, step 1 itu adalah lo harus bisa berpikir secara clear, secara jelas, secara jernih, secara tajam dulu ya. Jadi step untuk bisa masuk sampai ke level membuat inovasi, yang pertama tuh lo harus bisa think clearly ya. Karena think clearly ini adalah modal awal untuk lu bisa mencapai inovasi. Kalau enggak, lu biasanya cuma akan stuck di ide-ide yang tadi gitu, ide-ide yang terlalu liar dan tidak membumi gitu, terlalu wubu, terlalu jauh dengan kenyataan gitu ya. Jadi itu step pertama tuh, harus bisa thinking clearly. Clearly itu apa sih sebenarnya yang perlu kita clearkan gitu. Apa sih sebenarnya yang actually jadi problemnya, dan problem ini harus dipastikan ya sudah memperhitungkan insight-insight dari stakeholder yang bersinggungan gitu. Ya, jadi nggak cuman menurut lu ya, kalau lu punya tim ya menurut tim lu bagaimana, kalau lu punya market ya menurut market gimana gitu. Jadi itu tuh 360 dulu. Nah itu dulu tuh yang harus diselesaikan. Abis itu baru lu bisa masuk ke step kedua,
ya, yaitu berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini nih, ya baru tuh lu istilahnya kan udah tahu nih, udah establish, oke, ini tuh sebenarnya problemnya yang harus diselesaikan. Jadi udah ada koridornya nih ya, udah ada batasan buat ide-ide liar lu tuh. Jadi kemudian di situ lu bisa mulai melakukan eksperimen ya, mulai mencari cara-cara atau mengkombinasikan ya hal-hal yang kemudian nanti kita akan uji dan tes ya ke kenyataan. Ya kalau itu berhasil ya itu akan jadi inovasi gitu. Kalau tidak ya kembali lagi, apakah ini benar-benar ide yang tidak works atau kemudian kita perlu tweak, melakukan berbagai macam tweak lagi sehingga itu akan works, atau ini ide yang perlu waktu untuk flourish, untuk diperkenalkan ke masyarakat. Nah, itu ada step-step yang bisa dilakukan gitu ya untuk benar-benar mendefinisikan inovasi ini bisa bekerja secara akurat gitu. Ya, jadi menurut gue itu step yang harus dilakukan. Banyak banget orang Indonesia langsung jump yang kedua gitu ya. Ya gue, karena gue juga dulu begitu gitu ya, belum apa-apa langsung kreasi, kayak bisa gini deh, kayak bisa gini deh. Jadi idenya tuh udah mencar-mencar kemana-mana ya, sehingga pada akhirnya itu nggak menjadi valuable. Jadi ada satu pengertian tentang inovasi yang gue lupa siapa. Nanti gue akan tulis di kolom komentar ya, kalau gue udah nemu nama orangnya. Jadi dia mendefinisikan inovasi itu begitu sederhana. Jadi inovasi itu adalah ide menjadi value gitu. Jadi kalau udah lu punya ide tapi dia nggak bernilai gitu di masyarakat, ya itu bukan inovasi, itu sekedar ide kreatif aja gitu ya, karena belum teruji. Nah, jadi makanya teman-teman, buat gua gak usah deh kita muluk-muluk gitu ya mikir kita harus melakukan inovasi itu yang besar-besar dan segala macem. Gue mencoba untuk sadar diri aja ya, tapi nggak ada salahnya gitu pelan-pelan kita mulai dari step yang paling bawah dulu, yaitu menciptakan kultur inovasi itu. Ya, jadi instead of kita nuntut ya karyawan lah, ke diri sendiri lah, ke siapa lagi lah, anak-anak didik lah atau siapapun lah, daripada lu nuntut, lu harus foster dulu kultur-kultur ini nih, foster dulu, ajak mereka berpikir, ajak berdiskusi, ajak diri lu berpikir. Ya kan, tidak mudah menerima apa yang orang bilang seperti ini. Ya mungkin itu kan versi lu, versi diri sendiri gimana. Nah, menurut gue itu yang akan membawa kita ke sesuatu yang inovatif. Dan yang terakhir menurut gue yang gak kalah penting adalah keberanian untuk mencoba. Percuma juga gue ngomongin panjang lebar, nana ninu di sini, tapi kalau masyarakat kita nggak punya keberanian untuk mencoba, buat apa? Gitu. Karena banyak banget orang-orang yang nggak melakukan inovasi tuh karena takut dengan resiko, takut dianggap aneh, ya kan, takut dianggap nggak menapak di bumi gitu kan. Menurut gue sih itu bodo amat ya. Jadi ya karena gue emang orang yang seperti itu juga, jadi gue membela diri aja sih. Tapi ya basically terkadang resiko itu harus lo ambil sih gitu, karena lu nggak akan sadar ketika lu berhasil ngelakuin suatu inovasi ya, yang kecil aja, nggak usah yang gede-gede. Contohnya bagaimana cara lu bisa berkomunikasi dengan karyawan lu secara lebih understanding ya, apalagi sekarang lu lihat aja tuh ya, karyawan-karyawan kan of course akan regenerasi ya, masuk Gen Z ya. Menurut gue Gen Z itu akan memaksa kita untuk melakukan inovasi dalam berkomunikasi, bagaimana kita melakukan pendekatan profesional dan segala macam ya, dan menurut gue itu sangat baik gitu ya, bagaimana pada akhirnya kita disadarkan atas kekuatan emotional intelligence gitu. Dan justru ya kemampuan kita untuk bertahan terhadap AI itu sebenarnya ditentukan oleh seberapa kita bisa berkomunikasi dengan Gen Z. Jadi sebenarnya Gen Z itu adalah kunci. Ini teori gue ya, teori bodoh, tapi ya biarin aja. Gue punya teori kalau Gen Z itulah our ticket ya to survive in AI. Karena kan AI itu sebenarnya ya kalau ngomongin kemampuan kognitif, mereka mungkin akan selalu punya jawabannya. Tapi kalau ngomongin tentang bagaimana kemudian value manusia itu ada di emotional intelligence-nya, of course ya, AI gue rasa belum bisa fulfill itu. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan manusia di kedepannya. Dan Gen Z itu adalah karunia. Cie Gen Z. Buat ya masyarakat gitu untuk bisa lebih aware terhadap their emotional intelligence.